Ya, sudah banyak sekali tanggapan itu, dan kita yakin itu hal yang tidak benar ya menurut saya. Karena pesantren itu kan lembaga pendidikan asli Indonesia, bahkan asli dan tertua. Jadi sebelum ada kampus ya, perguruan tinggi, SMP, SMA dan lain sebagainya, madrasah, di Indonesia ini sudah ada apa? Pesantren. Dan di pesantren itu kan satu lembaga pendidikan yang diakui oleh semua ahli-ahli pendidikan adalah lembaga pendidikan yang terbaik. Karena apa? Karena kurikulum pendidikannya 24 jam. Ya, bukan sekedar 6 jam, 7 jam, 24 jam tidurnya dan lain sebagainya. Malah dulu tuh dikenal kalau mau dibangunkan santri itu di pesantren itu kiainya itu hanya menyimpan di dekat masjid itu hanya menyimpan sorbannya. Itu pasti otomatis pada bangun semua. Itu Pak Kiai sudah ada katanya sorbannya di masjid. Jadi artinya termasuk tidurnya pun bagian dari kurikulum pendidikan. Dan tidak ada yang hal-hal yang dijelaskan, diajarkan di pesantren. Barusan saya baca dari pernyataan Pak JK ya sebagai Ketua DMI yang membantah terhadap anggapan adanya mau diadakan semacam sensus lah, pendataan masjid, khawatir dijadikan teroris. Terus Pak JK mengatakan tidak benar itu. Bom-bom itu biasanya dibuat di kontrakan katanya, bukan di masjid. Jadi kalau mau diperiksa ternyata ya kontrakan itu, bukan masjid. Bagus juga ya. Saking terlalu dibuat-buat itu ya. Nggak mungkin gitu. Umat Islam itu tidak sejahat itu. Umat Islam adalah umat yang sangat berjasa terhadap kemerdekaan. NKRI itu tidak pernah ada kalau tidak ada umat Islam yang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Ini kan NKRI itu kan itu bagian dari jasa Pak Natsir kan, ya, yang disebutkan mosi integral Pak Natsir, ya, sehingga negara Indonesia menjadi negara kesatuan lagi, Republik Indonesia. Jadi umat Islam itu bahkan juga menghalau penjajah Inggris di Surabaya, ya, sehingga dikenal perang 10 November itu kan fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang diminta oleh Bung Tomo, ya. Kemudian setelah fatwa jihad dari Allah yarham Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU itu, kemudian masyarakat Indonesia ketika itu melawan penjajah dengan persenjataan ala kadarnya dan menghalau mereka, mengalahkan mereka. Ada berapa jenderal Inggris ya yang mati ketika itu. Nah itu ya, jadi ya tidak ada. Jadi jangan mencurigai pesantren, jangan mencurigai masjid. Itu energi habis ya untuk melakukan kecurigaan. Bahkan itu bertentangan dengan sunnah Rasul. Karena dalam hadis Nabi dikatakan begini, idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjid fashhadu lahu bil iman. Jika engkau melihat seseorang di masjid, sedang ada di masjid, kita nggak kenal tuh siapa. Misalnya ada yang nggak kenal kita jamaah, ya, sedang di masjid. Dari mana bisa kita nggak kenal? Fashhadu lahu bil iman. Persaksikan oleh Anda bahwa dia adalah orang yang beriman. Bayangkan itu. Artinya memang dibersihkan hati itu ketika orang-orang masuk ke Baitullah, ke rumah Allah. Kan ini kan tempat yang mulia ya. Gak mungkin ada hal-hal yang buruk di tempat yang mulia. Akan ketahuan. Masjid itu kan disebutkan Baitullah. Ya, bayangkan satu-satu tempat di dunia yang ketika kita masuk diperintahkan sholat khusus yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Itu menggambarkan gak mungkin orang melakukan hal-hal yang buruk di masjid. Semuanya untuk kebaikan-kebaikan. Jadi ini mohon difahami supaya jangan kita gampang mencurigai kaum muslimin hanya karena di pesantren. Bahwa ada keburukannya, ada negatifnya, ya biasalah. Harus kita perbaiki kalau di pesantren ada yang negatifnya.
ya, tapi tidak boleh kemudian kita sifatnya mencurigai, ya, mencurigai, merugikan bangsa kita, ya, menghabiskan energi positif, energi untuk pembangunan bangsa itu akan habis untuk saling curiga mencurigai. Saling curiga mencurigai itu bahasa Inggrisnya curigation, ya, karena itu maka jangan curigation, ya, mencurigai satu dengan, ya.